slide nanti perbedaan antara malaria pada anak dan dewasa. Ini kelas B, kan saya belum pernah masuk ya sebelumnya. Jadi perkenalan, nama saya Dr. Inka Nadia Dinianti Lubis. Saya pendidikan dokter umum, magister kedokteran pediatri, dan spesialis dari FKUSU. Saya selesai spesialis anak di tahun 2012 Januari. Lalu saya melanjutkan fellowship di infeksi pediatri di Oxford University Clinical Research Unit. Lalu pendidikan Global Health di Royal Tropical Institute di Netherlands. Lalu S3 saya mengenai malaria, kebetulan terutama resistensi anti malaria di London School of Hygiene and Tropical Medicine, dan sekarang saya lagi mengambil konsultan infeksi pediatri di Oxford University. Jadi sebagai pendahuluan, jadi sebetulnya mungkin kalau saya dulu waktu belajar malaria, waktu saya S1, ataupun waktu spesialis, dan dibandingkan sekarang ya, sudah 20 tahun, berbeda sekali melihat endemisitas malaria, terutama di bagian barat Indonesia. Jadi sekarang tujuannya memang betul-betul menuju eliminasi ya. Jadi kalau misalnya dulu saya waktu belajar masih banyak berbicara tentang kontrol, bagaimana menurunkan angka-angka kesakitan. Jadi di awal tahun 2000, WHO sudah menetapkan bagaimana cara kita menurunkan morbiditas dan mortalitas malaria. Dan dikarenakan terjadi penurunan kasus yang signifikan dari tahun 2000 hingga 2015, lalu dilanjutkan dengan bagaimana strategi untuk mendapatkan eliminasi. Nah, tetapi ternyata dalam 15 tahun ketika didapati jumlah kasus yang sangat signifikan turun, sejak tahun 2016 di berbagai negara, terutama negara-negara Afrika, terjadi stagnasi dalam penurunan kasus. Jadi dari endemis tinggi menjadi endemis rendah itu sudah tercapai, tetapi endemis rendah menuju eliminasi tidak bisa tercapai. Nah, kalau dilihat jumlah kasus di Indonesia ya dari tahun 2000 hingga 2015 itu dari 80 kasus per 1000 populasi menjadi 58 kasus per 1000, tapi dari 2016 ke 2019 hanya turun dari 58 ke 56, lalu meningkat lagi di 59, dan kalau dilihat di 2022 ini meningkat kembali akibat interupsi dari kontrol malaria akibat COVID-19. Nah, ini kalau kita lihat di Asia Tenggara, Indonesia ini masih penyumbang kasus malaria kedua tertinggi setelah India, dan dari berbagai negara di Asia Tenggara yang ditetapkan bisa untuk mencapai target penurunan kasus, Indonesia merupakan salah satu dari 2 negara yang gagal mencapai target tersebut. Jadi kita tidak berhasil menurunkan kasus-kasus malaria. Nah, kalau dilihat sekarang situasi malaria di tahun 2020 sudah ada yang update juga di 2022. Jadi sebagian besar itu sudah menurun kasusnya, dan banyak daerah yang sudah mencapai status bebas malaria. Kalau kita lihat di sini peta Indonesia, Indonesia itu dibagi atas Indonesia Barat dan Timur itu berdasarkan garis Wallace. Ada yang tahu nggak garis Wallace itu apa dan di mana letaknya? Atau Wallace Line bahasa Inggrisnya. Ada yang pernah dengar? Kalau nggak tahu? Belum ya? Jadi kalau Wallace Line itu terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi ya, dari sini ini lalu di antara Bali dan Lombok. Kenapa Wallace Line ini penting? Jadi Wallace Line ini, garis Wallace ini ditemukan oleh seorang explorer Inggris yang pada saat dulu dia datang atau disebutnya seorang botanis ya, datang ke Asia Tenggara. Jadi dia melakukan eksplorasi dari Malaysia, dari India lalu ke Malaysia, lalu dia berjalan dengan kapal mengunjungi berbagai kota di Indonesia. Nah, ternyata ketika dia sampai di Indonesia bagian barat, dia mencatat tanaman-tanaman apa saja yang ada dan juga hewan-hewan apa saja yang ada. Ternyata begitu dia melihat perbedaan yang sangat signifikan antara Indonesia bagian barat dan timur, jadi antara Bali dan Lombok, Kalimantan dan Sulawesi. Ternyata jenis tanaman yang ada itu sangat berbeda. Begitu juga dari jenis-jenis hewan yang ada. Jadi dipercaya bahwa
Indonesia bagian barat dari Kalimantan ini semua dulu sebelum masa Ice Age ini bersatu dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi kalau kita lihat sebelum terjadi pergeseran es, lokasinya sangat secara geografis cocok dengan negara Asia Tenggara. Sedangkan Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua ini sebelum terjadi pergeseran maka dia menempel dengan Australia. Maka sebetulnya tumbuhan-tumbuhannya antara Indonesia bagian barat dan timur ini berbeda dikarenakan apalagi pada zaman tersebut belum ada pesawat ya, transportasi masih sangat sulit, jadi hewan-hewan ataupun tumbuhan tidak dibawa pindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Nah, berdasarkan geografi ini juga lah menunjukkan beberapa resiko untuk infeksi penyakit yang berbeda-beda, bukan hanya saja malaria. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau dilihat sekarang yang masih mempunyai endemisitas tinggi ini terutama di daerah Papua, ya, Nusa Tenggara, ya, ini kita lihat di Sumba masih tinggi juga. Sedangkan untuk Indonesia bagian barat sudah menurun tetapi tidak berhasil mencapai status eliminasi. Sedangkan untuk Pulau Jawa sendiri yang target untuk mencapai eliminasi malaria di 2020 itu belum tercapai. Masih ada 4 kabupaten yang masih memiliki malaria, sedangkan di Sumatera ini yang ditargetkan untuk mencapai eliminasi 2025 sepertinya masih jauh sekali. Nah, kalau kita lihat ini merupakan distribusi kasus-kasus malaria ya. Jadi Sumatera Utara ini masih cukup tinggi ya. Jadi kalau dilihat, kalau tinggal di Kota Medan mungkin nggak berpikir ternyata malaria ini masih cukup tinggi di Sumatera Utara. Jadi beberapa daerah seperti Batubara, Labuhan Batu Utara, Langkat itu masih mempunyai kasus malaria yang cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat bagaimana malaria di Indonesia, ini kalau kita lihat memang endemisitas itu sangat tinggi di daerah timur, tetapi sebetulnya kalau berdasarkan populasi, dikarenakan Indonesia bagian barat sangat tinggi populasi, maka resiko untuk masyarakat yang tinggal di daerah barat ini juga cukup tinggi. Dan Indonesia sendiri melaporkan seluruh Plasmodium, spesies Plasmodium yang ada, ya termasuk Plasmodium knowlesi. Nah, kalau kita lihat penyebarnya apa aja, Plasmodium apa saja yang dilaporkan di Indonesia, yaitu Plasmodium falciparum, Vivax, malariae, ovale, dan yang terakhir ialah knowlesi. Ovale ini secara molekular sebetulnya bisa dibagi dua, tetapi berdasarkan WHO itu masih hanya menyampaikan 5 human species, dengan yang knowlesi tadi mempunyai 2 host, yaitu manusia dan juga kera. Ovale secara klinis dan mikroskopis tidak bisa dibedakan, tapi secara molekular ternyata ada 2 yang berbeda dalam cara kapan mereka menimbulkan infeksi rekurennya tadi. Dibedakan atas Plasmodium ovale curtici dan Plasmodium ovale wallicheri. Oke, ini tentang life cycle-nya. The malaria parasite's life cycle is very complex, involving many stages. As the mosquito feeds, malaria sporozoites enter into the human bloodstream. They quickly make their way to the liver and infect liver cells with the help of the circumsporozoite protein. The parasite develops into mature schizons, creating tens of thousands of merozoites, which burst out of the cell and journey back toward the bloodstream. They then infect healthy red blood cells, reproducing and eventually rupturing the cell, liberating more merozoites, which in turn go on to infect other cells, leading to the massive destruction of red blood cells. A few of the infected cells develop into gametocytes, which can remain in the bloodstream for several days and may be ingested by another mosquito during the subsequent feeding. Inside the mosquito, the gametocytes develop into new sporozoites. So now the human has infected the mosquito. The life cycle comes full circle and continues. Jadi saya rasa siklus hidup Plasmodium ini mungkin sudah berulang kali ya, tapi memang penting sekali. Kenapa? Karena memang sangat kompleks dan kenapa alasannya kenapa malaria sangat sulit dieliminasi ataupun dikontrol karena melewati berbagai proses daripada
perkembangannya tadi. Jadi kalau kita ulang tadi, pada saat nyamuk menggigit itu dikatakan lebih kurang membutuhkan waktu 30 detik setelah dia melakukan gigitan sebelum dia menyemprotkan sporozoid tadi ke dalam aliran darah. Lalu setelah sporozoid disemprotkan, maka sporozoid itu akan ikut ke dalam aliran darah, masuk ke dalam hepar, di mana akan menginvasi sel-sel hati ataupun hepatosit. Nah, setelah sporozoid masuk ke dalam sel hati, maka sporozoid akan berkembang menjadi merozoid sesuai daripada jenisnya. Jadi jika dia falciparum, maka jumlah merozoidnya nanti tertentu, kalau misalnya vivax juga lain. Nah, setelah matang, maka merozoid itu akan pecah dari sel hati. Yang berbeda dari jenis-jenis plasmodium ini, kalau misalnya untuk falciparum, ketika salah satu sel pecah, maka sel lain akan ikut. Jadi semuanya akan masuk ke dalam ke dalam pembuluh darah lagi bersama-sama setelah yang salah satu daripada sel hati itu pecah. Sedangkan untuk plasmodium vivax, setelah satu pecah, yang lain itu masih akan tetap ada yang dorman. Lalu tergantung daripada strain-nya, maka dia akan keluar lagi dalam waktu yang berbeda-beda. Ada yang keluar setiap bulan sekali, ada yang per 6 bulan, jadi tergantung daripada jenis strain daripada vivax tadi. Bahkan ada yang bisa menetap dan hanya keluar 1 tahun sekali. Lalu setelah merozoidnya tadi masuk ke dalam aliran darah, maka merozoid itu akan menginvasi sel darah merah. Tergantung daripada jenisnya lagi, daripada plasmodium, maka ada yang suka ada yang suka sel darah merah muda, ada yang suka sel darah merah tua. Lalu merozoid itu akan berkembang menjadi tropozoid, lalu dari tropozoid akan menjadi skizon, lalu skizon itu kan berisi daripada merozoid lagi, lalu setelah itu sel darah merah akan pecah lagi mengeluarkan merozoid, dan merozoid berikutnya akan menginfeksi sel darah merah lainnya. Jadi setelah berkembang, ada yang berkembang menginvasi sel darah merah, ada yang berkembang menjadi trofozoid, tapi ada juga yang menjadi gametosit ya. Gametosit itu merupakan bentuk yang bisa menyebabkan transmisi. Nah, jadi pada saat nyamuk menyemprotkan sporozoid, dia juga di saat yang bersamaan mengambil darah, dan jika pasien tersebut terinfeksi oleh plasmodium, maka dia bisa mengambil gametosit, di mana gametosit tersebut akan berkembang menjadi gamet di dalam nyamuk. Lalu gamet tersebut akan coupling, membentuk zigot. Lalu setelah itu dari zigot maka masuk ke dalam saliva, akan mengeluarkan sporozoid, dan akhirnya tadi ya pada saat dia menggigit orang berikutnya, maka bisa menyebabkan penularan lanjutan. Kalau gejala klinis jadi cukup bervariasi, jadi tidak spesifik ya, ada demam, menggigil, berkeringat, sakit kepala, fatigue, bisa juga menyebabkan diare, anoreksia, hingga muntah. Jadi kalau kita lihat berbagai macam gejala bisa terjadi, jadi lebih sering gejala daripada malaria. Kenapa kira-kira? Kalau misalnya Knowlesi itu hostnya apa? Lalu faktornya apa? Faktor daripada malaria ini apa? Ini siapa di sini? Ada yang bisa jawab? Jadi kalau misalnya untuk Knowlesi itu kalau secara distribusi sebetulnya host yang satu laginya itu ialah kera ekor panjang dan kera ekor babi. Jadi itu sebetulnya tadi berdasarkan garis Wallace, kera tersebut tidak terdistribusi di Indonesia bagian timur, meskipun sekarang kera-kera tersebut ya karena untuk berbagai hal banyak yang dibawa atau ditransport ke Indonesia bagian timur. Lalu dari jenis nyamuknya, walaupun
Plasmodium itu ditularkan oleh nyamuk Anopheles, tapi Anopheles itu pun spesiesnya banyak, jadi hanya spesies tertentu yang bisa membawa nolesi. Jadi kalau di Indonesia bagian timur, yang ada hanya Falciparum, Vivax, Ovale, dan Malariae. Kalau kita lihat dari gejala klinis, sama-sama ya, antara Falciparum dan Vivax, adanya demam, ada anoreksia, walaupun anoreksia lebih sering dijumpai pada Falciparum. Lalu kalau misalnya nyeri otot juga lebih sering dijumpai. Nah, kalau dilihat yang lain untuk gejala abdomen, cukup sama antara Falciparum dan Vivax tadi. Lalu splenomegali juga biasanya sering dijumpai ya pada kedua kasus baik Falciparum dan Vivax, dan ini biasanya berkaitan dengan infeksi yang semakin panjang. Jadi jika infeksinya kronis maka terjadi pembesaran spleen tadi. Lalu berikutnya kalau dibedakan untuk Plasmodium falciparum, gejalanya antara dewasa dan anak, jadi biasanya pada anak lebih sering terjadi gangguan kesadaran ataupun cerebral malaria tadi ya. Lalu juga lebih sering dijumpai adanya respiratory distress, adanya kejang. Lalu kalau misalnya jaundice itu lebih sering dijumpai pada pasien dewasa dan juga perdarahan. Lalu yang lain anemia, hipoglikemi, asidosis itu lebih banyak dijumpai pada anak, sedangkan untuk gangguan ginjal itu lebih sering dijumpai pada dewasa. Jadi bisa dilihat kalau misalnya pada anak itu kenapa lebih sering dijumpai cerebral malaria dibandingkan dewasa, dikarenakan juga peran daripada imunitas terhadap malaria. Jadi paparan berulang daripada infeksi malaria menyebabkan lebih jarang terjadinya lebih jarang terjadinya cerebral malaria. Jadi biasanya di bawah 5 tahun merupakan usia di mana cerebral malaria lebih sering terjadi, terutama pada daerah endemis malaria. Nah ini juga tadi sama ya antara dewasa dan anak, perbedaan dan tidak perbedaannya. Jadi mana yang paling sering? Tapi kita tahu tadi kalau gagal ginjal lebih sering pada dewasa, respiratory distress, cerebral malaria, hipoglikemi ini lebih sering pada anak, anemia lebih sering pada dewasa, lalu bacterial co-infection juga lebih sering pada anak. Nah, kalau dilihat dari jenis spesiesnya juga, bukan hanya Plasmodium falciparum saja yang bisa menyebabkan malaria berat ya. Jadi jangan berpikir yang bisa cerebral malaria ataupun malaria berat itu hanya falciparum. Ternyata Vivax dan nolesi pun bisa menyebabkan malaria berat, meskipun tidak menyebabkan cerebral malaria. Jadi jangan berpikiran bahwa malaria berat itu hanya cerebral malaria. Kalau cerebral malaria itu memang paling sering dijumpai pada falciparum. Nah, kalau kita lihat dari siklus hidupnya, saya yakin di pertemuan dengan parasitologi sudah dijelaskan kalau nolesi itu siklus hidupnya itu lebih kurang 24 jam, kalau falciparum itu 48 jam, kalau Vivax itu 72 jam. Jadi berarti setiap 24 atau 48 ataupun 72 jam, maka akan terjadi perpecahan dari sel darah merah yang terinfeksi tadi. Makanya pada nolesi, karena siklus hidupnya yang sangat pendek, maka bisa menjadi berat karena banyaknya sekali sel darah merah yang terinfeksi ataupun ruptur akibat infeksi tersebut. Sedangkan pada Vivax, berbeda dari falciparum dan nolesi, dia lebih panjang, tetapi dia merozoid yang ada pada Vivax itu juga lebih sedikit, sehingga setiap kali sel darah merah ruptur mengeluarkan merozoid, jumlah sel darah merah baru yang akan terinfeksi itu juga lebih rendah. Tapi dikarenakan infeksi yang rendah sering sekali menyebabkan infeksi kronis. Makanya pada waktu yang berkepanjangan Vivax ini sering sekali menyebabkan anemia ataupun menyebabkan gejala-gejala kronis lainnya dibandingkan falciparum dan nolesi yang biasanya jatuh ke penyakit yang berat lebih cepat. Nah, yang khas daripada nolesi itu biasanya ada hiperparasitemia. Lalu kalau respiratory distress tadi yang khas memang dijumpai pada falciparum dan nolesi itu pada falciparum juga dijumpai pada nolesi. Sedangkan kalau Vivax lebih sering dijumpai hipotensi, jaundice tadi ya lebih sering ini karena tidak dibedakan dewasa dan anak, jaundice lebih sering dijumpai pada falciparum dibandingkan Vivax. Nah, kalau kita kembali lagi melihat patogenesisnya, tentu saja jaundice lebih sering pada falciparum dan nolesi dikarenakan merozoidnya yang lebih tinggi sehingga lebih banyak sel darah merah yang ruptur. Lalu AKI juga banyak dilaporkan pada nolesi.
Lalu ini ya, severe anemia dijumpai pada falciparum. Sedangkan untuk perdarahan dan convulsion ataupun kejang itu lebih banyak dijumpai pada vivax. Untuk diagnosis, gold standarnya masih dengan pemeriksaan apusan darah. Jadi kita biasanya selalu membuat apusan darah tebal dan tipis. Jadi apusan darah tebal itu digunakan untuk menentukan apakah ada parasit atau tidak ada parasit. Nah, sedangkan apusan darah tipis setelah dijumpai adanya parasit, jika kita perlu melakukan spesiasi dan menghitung densitas, maka kita lakukan dengan apusan darah tipis biasanya untuk memastikan terutama pada spesies-spesies yang tidak khas, tidak terlalu khas. Untuk di daerah yang menuju eliminasi, biasanya ahli mikroskopis itu yang untuk membaca malaria semakin menurun, sehingga yang lebih sering digunakan ialah rapid diagnostic test agar bisa lebih gampang digunakan dan tidak ada kesalahan akibat si pembaca tadi. Ini penelitian saya di Sumatera Utara tahun 2015, bagian daripada penelitian S3 saya. Jadi selain dengan pemeriksaan mikroskopis dan RDT, saya juga melakukan pemeriksaan dengan PCR. Nah, ternyata di sini kita melihat bahwa 4 spesies dari malaria itu ada di Sumatera Utara. Itu falciparum, vivax, malariae, dan knowlesi. Bahkan kalau kita lihat knowlesi direpresentasikan oleh warna ungu, ini cukup banyak dijumpai di Sumatera Utara. Jadi hampir sama proporsinya dengan vivax dan lebih daripada falciparum tadi. Sedangkan untuk Plasmodium malariae ini cukup rendah. Dan yang menarik sebetulnya kalau kita lihat pada saat pemeriksaan dengan mikroskopis yang berada di puskesmas itu hanya bisa mendiagnosis 2 jenis daripada malaria, yaitu falciparum dan vivax, karena tidak menyangka bahwa malariae dan knowlesi ada di Sumatera Utara. Lalu berikutnya yang dilihat yang menarik juga ialah bahwa infeksi submikroskopik, yaitu infeksi yang tidak terdeteksi oleh mikroskop tetapi terdeteksi oleh PCR, itu cukup tinggi proporsinya. Jadi banyak sekali infeksi-infeksi yang memang densitasnya sangat rendah, bisa dikarenakan paparan yang sedikit, atau yang kedua adanya imunitas menyebabkan replikasi daripada parasit menjadi lebih lambat. Ternyata kontribusi daripada infeksi submikroskopis ini cukup tinggi dan ini bisa berperan terhadap transmisi yang terus-menerus. Lalu selanjutnya mengenai tata laksana. Jadi sebelum kita membahas tentang rekomendasi menurut WHO, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa obat anti malaria yang pernah atau masih digunakan untuk penanganan malaria. Jadi berbeda daripada antibiotik ya, anti malaria ini sangat sulit sekali dijumpai obatnya. Jadi dari pertama kali sampai sekarang itu hanya ada beberapa jenis obat. Yang pertama kali dipakai itu ialah kina ya, atau kinin. Dan lalu kloroquine, jadi kloroquine mulai digunakan di tahun 1945, ini merupakan obat sintetis. Lalu di tahun 1970 dia mulai resisten dan digantikan dengan sulfadoksin pyrimetamin atau Vansidar. Tetapi lalu tidak lama sulfadoksin pyrimetamin pun resisten. Lalu ada beberapa obat lain, amodiaquin, klorproguanil, mefloquine yang digunakan tetapi tidak terlalu efektif. Dan terakhir ialah mulai tahun 2000 direkomendasikan pengobatan dengan artemisinin combination therapy. Tapi artemisinin ini sendiri sebetulnya mulai digunakan di banyak negara di tahun 1900. Jadi kalau kita kembali hanya dalam waktu 100 ya lebih ya, mungkin karena kina sudah lama digunakan, tapi dalam 100 tahun terakhir ada lebih kurang 7 obat untuk 7 jenis daripada anti malaria. Dan kalau saya suka lihat perkembangan medis itu dengan sejarah, jadi kina itu digunakan menjadi obat yang utama, dan dulu Indonesia sebelum merdeka merupakan produsen 97% obat malaria di seluruh dunia. Jadi ketika dan ini dimulai dengan penjajahan Belanda, di mana mereka membawa akar kina itu dari Peru dibawa ke Indonesia dan dimulailah perkebunan kina di Jawa. Lalu pada saat Jepang masuk ke Indonesia, maka untuk
sebagai strategi untuk melawan negara-negara barat, maka perkebunan tersebut dihancurkan sehingga banyak sekali tentara dari negara-negara barat yang terkena malaria dan tidak punya pengobatan. Nah, karena itulah beberapa tentara dari Perancis, Australia, dan Amerika mereka membuat kloroquine untuk menemukan obat lainnya ya selain kina untuk pengobatan malaria tadi. Nah, tapi ternyata obat-obat sintetis ini dikarenakan penggunaannya yang tidak sesuai cepat sekali menyebabkan resistensi. Nah, kalau kita lihat setelah dikenalkan pertama kali tahun 1945, tidak lama kemudian dalam waktu 30 tahun kloroquine segera muncul resistensinya. Pertama kali ketemu itu resistensinya di daerah Kambodia. Lalu menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, ini ke India, lalu sampai ke Afrika yang akhirnya apa? Menyebabkan jumlah kasus malaria yang meningkat di seluruh dunia karena gagal terapi dengan kloroquine. Nah, yang kita takutkan sekarang saat ini obat yang efektif untuk malaria itu ialah artemisinin combination therapy. Nah, ternyata mulai tahun 2007 dilaporkan kembali gagal terapi dengan artemisinin tadi, terutama di daerah Kambodia ya dengan perbatasan dengan Thailand, dan inilah yang ditakutkan jika akan terjadi penyebaran resistensi parasite ataupun ya resistensi parasite ke daerah-daerah yang lain sehingga menyebabkan gagal terapi, sedangkan pilihan selain artemisinin untuk pengobatan malaria belum ada saat ini. Jadi di Indonesia, jadi kalau kita lihat artemisinin combination therapy itu merupakan kombinasi antara artemisinin, itu ya obat Cina yang ditemukan King Hao-Su, jadi penemunya ini sudah mendapatkan Nobel, lalu dikombinasi dengan obat lainnya. Jadi ada yang dikombinasi dengan amodiaquine, piperaquine, lalu mefloquine, lumefantrine. Jadi ada 5 macam yang jenis kok ACT tadi, artemisinin combination therapy. Yang kita gunakan di Indonesia ialah dihidroartemisinin piperaquine, jadi kombinasi tersebut. Di sini bisa kita lihat untuk pengobatan malaria falciparum dan Vivax, maka yang diberikan ialah DHP selama 3 hari dikombinasi dengan pemberian primaquine selama 1 kali. Nah, primaquine ini fungsinya untuk apa? Primaquine ini digunakan untuk membunuh bentuk gametosit. Jadi dihidroartemisinin untuk membunuh bentuk aseksual tadi, ya tropozoid, skizon, sedangkan primaquine tadi digunakan untuk membunuh gametosit sehingga bisa mencegah transmisi daripada malaria. Sedangkan untuk Vivax, DHP selama 3 hari dikombinasikan dengan pemberian primaquine selama 14 hari. Nah, fungsi daripada primaquine di sini ialah untuk membunuh hipnozoid. Jadi tadi kan disampaikan dalam siklus hidup Plasmodium vivax, maka dari sel hati tadi, pada saat satu sel hati pecah, lalu masih akan ada sel hati yang menetap di di hati yang akan relapse di 1 bulan kemudian, 2 bulan ataupun 6 bulan tergantung daripada strain-nya. Maka pemberian primaquine selama 14 hari ini penting untuk membunuh parasit yang dalam fase hipnozoid tadi. Nah, ini penelitian oleh Dr. Ayodia mengenai Vivax di Sumatera. Jadi ini membandingkan 2 pengobatan, yaitu artesunat amodiaquine dengan primaquine selama 14 hari, ataupun dihidroartemisinin piperaquine dengan primaquine untuk Vivax juga. Nah, menunjukkan bahwa antara kedua kombinasi ini ternyata tidak ada perbedaan bermakna. Jadi di sini artesunat amodiaquine dengan primaquine mempunyai efikasi sebanyak 100% dan 99,4% pada hari ketiga, tapi ketika dipantau sampai 42 hari tadi untuk melihat ya kemungkinan rekurennya, maka di sini dihidroartemisinin piperaquine lebih sedikit superior dibandingkan artesunat amodiaquine, meskipun efikasinya masih sama-sama baik. Jadi biasanya dikatakan tidak baik ketika sudah di bawah 80% efikasi pengobatan. Yang perlu dipantau pada saat pemberian piperaquine ialah apakah terjadi hemoglobinuria. Jadi primaquine ini efek sampingnya ialah bisa menyebabkan perdarahan, jadi perlu dipantau selama pemberian 14 hari tersebut apakah ada dijumpai manifestasi perdarahan. Ini juga penelitian Dr. Ayodia mengenai pemberian
Primaquine ya. Jadi di sini membandingkan, karena kita akan perdarahan, maka penelitian multicenter ini membandingkan antara pemberian 7 hari dan 14 hari. Ternyata dengan pemberian 7 hari, real terjadi itu tidak lebih tinggi dibandingkan yang 14 hari. Tetapi ketika tidak diberikan Primaquine, maka kita lihat angka kejadian relapse-nya ini bisa sampai 50%. Sedangkan pada 1 tahun, follow up 1 tahun. Sedangkan jika pemberian 7 hari ataupun 14 hari, bisa kita lihat di 1 tahun lebih kurang 10% relapse-nya dari seluruh pasien yang diberikan terapi. Jadi ketika pasien gagal terapi, ya kita menentukan gagal terapi itu ada definisinya berdasarkan WHO. Jadi jika jumlah masih dijumpai parasit setelah hari ketiga ataupun pada hari kedua jika jumlah parasitnya lebih tinggi daripada hari pertama atau masih lebih 25%. Maka dikatakan gagal terapi dan alternatif pemberiannya ialah dengan kina, di mana diberikan selama 7 hari, diberikan 3 kali sehari. Nah, efek samping daripada kina ini yang paling sering ialah tinnitus. Jadi harus dan karena pemberian 3 kali sehari selama 7 hari, maka cukup tidak nyaman juga. Kina ini dikombinasi dengan antibiotik, bisa tetrasiklin, doxycycline ataupun clindamycin. Kalau pada anak kita hanya memberikan clindamycin karena tetrasiklin dan doxycycline sama ya dengan 3 hari, tapi yang tidak boleh diberikan ialah Primaquine. Jadi Primaquine tidak diberikan ataupun jika pemberian dengan kina maka tetrasiklin atau doxycycline tidak boleh diberikan. Sedangkan untuk malaria berat pilihannya ialah injeksi artesunat. Jadi pemberian artesunat ini biasanya diberikan tujuannya untuk memecah sel darah merah yang lengket. Jadi salah satu mekanisme terutama pada Plasmodium falciparum bisa terjadi rosetting, di mana sel darah merah yang terinfeksi itu akan menempel satu dengan yang lainnya dan akhirnya pada pembuluh darah yang kecil bisa menyebabkan sumbatan-sumbatan sehingga bisa menyebabkan penurunan kesadaran, bisa menyebabkan respirator, bisa menyebabkan acute kidney injury. Tergantung di mana sumbatan secara IV, artemeter tidak direkomendasikan lagi, jadi artesunat saja diberikan IV hingga sampai pasien menjadi sadar. Ya, setelah pasien menjadi sadar, lalu dilanjutkan dengan pemberian DHP selama 3 hari, dikombinasi dengan Primaquine tadi, tergantung dia apakah falciparum, Knowlesi, ataupun Vivax. Sedikit sebelum mengakhiri, satu yang ingin saya sampaikan ialah mengenai Plasmodium knowlesi ya. Karena kalau tinggal di Sumatera, maka knowlesi ini merupakan salah satu masalah yang semakin tinggi. Jadi apakah ada host utamanya? Host utama itu tadi adalah kera ekor panjang ataupun kera ekor babi. Lalu faktornya tadi, nyamuk yang pembawanya yaitu Anopheles jenis Leucosphaerus. Jadi di peta ini bisa kita lihat bahwa kalau melihat yang berwarna merah, ini maka titik-titik warna merah di mana distribusi daripada kera ekor panjangnya. Sedangkan untuk yang warna hijau itu merupakan faktor nyamuknya. Jadi makanya tadi Plasmodium knowlesi ini merupakan resiko untuk daerah-daerah terutama di Indonesia bagian barat. Yang berbahaya ialah, ini bolos lain tadi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan peta resiko, maka untuk Plasmodium knowlesi ini mempunyai resiko di daerah Indonesia bagian barat, terutama Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi, karena faktornya juga sampai, dan sekarang monyet-monyet pun sudah dibawa ke Sulawesi tadi. Dan kenapa Plasmodium knowlesi baru menjadi masalah sekarang? Ternyata di Malaysia, di mana kontrol malaria yang ditularkan pada manusia sudah semakin baik, falciparum ataupun Vivax sudah tidak dijumpai. Ternyata pada tahun 2009 dijumpai peningkatan kasus malaria kembali yang diduga oleh Plasmodium malariae. Jadi Plasmodium knowlesi ini secara mikroskopis sangat mirip dengan Plasmodium malariae. Nah, tapi ternyata setelah diperiksa secara molekular ternyata bukan Plasmodium malariae, tapi ternyata Plasmodium knowlesi. Dan
Kalau kenapa tiba-tiba terjadi lonjakan kasus oleh Plasmodium knowlesi? Satu teori ialah terjadi penurunan imunitas terhadap malaria. Jadi dulu ada cross immunity terhadap knowlesi, masih paru dan vivax sebelumnya. Tetapi karena masyarakat tidak terpapar lagi terhadap malaria, maka imunitasnya menurun dan tidak ada lagi cross perlindungan terhadap Plasmodium knowlesi. Yang kedua, akibat perubahan lingkungan, adanya deforestasi, sehingga semakin banyak paparan atau exposure antara manusia dengan kera, adanya juga adaptasi daripada parasit knowlesi yang biasanya lebih suka hidup di darah kera, ada adaptasi daripada nyamuk yang lebih suka menggigit hewan liar, akhirnya mulai menggigit manusia dan mentransmisikan Plasmodium knowlesi. Jadi penelitian Plasmodium knowlesi ini belum terlalu banyak, tetapi sudah banyak dilaporkan di Aceh, terutama di Pulau W, di Sabang, lalu sedangkan di Kalimantan yang sebetulnya secara ekologi sangat mirip dengan Borneo Malaysia dan kasus daripada knowlesi sangat banyak dilaporkan, di Indonesia sampai saat ini hanya berupa laporan kasus karena belum ada dilakukan penelitian. Lalu penelitian S3 saya mengenai malaria menemukan adanya Plasmodium knowlesi di Langkat, Batubara, dan Nias Selatan, dan penelitian lanjutannya saat ini juga menemukan di daerah-daerah lain termasuk di Tapanuli Tengah, di Tapsel, dan daerah lainnya. Ini dia tadi sudah saya sampaikan mengenai proporsi daripada Plasmodium knowlesi tadi. Oke, untuk pencegahan bagaimana? Jadi untuk pencegahan sebetulnya yang paling direkomendasikan dan masih efektif ialah atovaquone proguanil. Sayangnya ini tidak tersedia di Indonesia. Lalu berikutnya ialah mefloquine. Ada juga yang merekomendasikan primaquine dan chloroquine. Tapi primaquine dengan resiko tadi adanya bisa terjadinya perdarahan, sedangkan chloroquine tidak lagi efektif karena sebagian besar daerah sudah resisten terhadap chloroquine hampir di seluruh dunia. Jadi tidak lagi bisa menggunakan chloroquine sebagai profilaksis. Di Indonesia yang menjadi pilihan ialah doxycycline. Tapi doxycycline ini sayangnya harus diminum setiap hari dari 1 sampai 2 hari sebelum berangkat ke daerah endemis, lalu setelah pulang dari daerah endemis harus dilanjutkan hingga 4 minggu. Kenapa? Karena doxycycline ini berfungsinya hanya pada parasit yang masuk ke sel darah merah, dan dari parasit masuk ke dalam pembuluh darah, lalu menetap ke hati dan sampai ke sel darah merah lagi, itu membutuhkan waktu 4 minggu. Maka jika gigitannya terjadi di saat atau di hari terakhir dari liburan, makanya doxycycline harus terus diminum hingga 4 minggu untuk memastikan tidak akan menyebabkan gejala klinis daripada malaria tadi. Jadi kalau kita misalnya mau jalan-jalan ke Papua atau ke Indonesia Timur, pilihan yang ada saat ini hanya doxycycline tadi. Perlindungan yang lain ialah memakai tangan panjang, terus memakai repellent. Kita tahu bahwa Anopheles ini suka menggigit mulai dari maghrib sampai subuh ya. Jadi kurangi resiko untuk keluar malam. Lalu pada saat tidur menggunakan kelambu, meminum anti malaria profilaksis tadi. Lalu menghindari sama seperti dengue, menghindari tempat-tempat di mana nyamuk suka hidup tadi. Jadi mungkin itu saja dari saya mengenai malaria. Silakan jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Atau jelas semuanya udah? Ya, sudah jelas. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, demikian saja. Nanti akan saya share untuk PowerPoint-nya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.